Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel saya Muhammad Farizal. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing pengalaman tips bagaimana sih cara menentukan pasangan hidup. Nah, ini untuk teman-teman khususnya yang belum menikah ya. Ini saya sharing pengalaman pribadi saya. Saya tidak akan sharing kalau saya sendiri tidak mengalaminya. Insya Allah ini berdasarkan pengalaman pribadi saya yang akan saya berikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Tips bagaimana sih cara menentukan pasangan hidup atau calon. Ini bagi laki-laki mau pilih istri. Nah, untuk yang perempuan mau pilih suami, insya Allah mungkin bisa ya. Pada saat itu bagaimana cara saya menentukan pilihan untuk saya jadikan sebagai pasangan hidup saya yang seterusnya insya Allah sampai surga ya. Nah, bagaimana sih cara saya menentukan untuk yang muslim maupun non muslim? Saya dapat cara ini dari salah satu ustadz saya mengaji di salah satu masjid di Surabaya ya, di Masjid Ar-Rahmah, namanya Ustadz Ali Ridho. Bagaimana sih menentukan kalau dalam Islam itu ala Rasulullah itu ada calon istri itu pilih yang baik agamanya yang pertama, yang kedua yang hartanya baik atau banyak hartanya, yang ketiga nasabnya bapak ibunya kakek neneknya dari turunan baik insya Allah biasanya baik, ini kalau ala Rasulullah ya. Keempat lingkungannya, seperti itu. Nah, itu sudah pasti ya, saya tidak membahas itu, insya Allah itu cara yang baik karena sudah Rasulullah sendiri yang mengatakan. Nah, namun saya punya trik realitanya, penerapannya secara langsung bagaimana di dalam hidup kita. Nah, ini yang penting, makanya saya akan sharing bagaimana sih saya menentukan pilihan hidup saya. Tentunya saya tidak menjalaninya dalam proses pacaran ya. Untuk yang pacaran ya mohon maaf, saya tidak membahas soal pacaran. Yang pertama, tanyakan kepada salah satu orang atau salah satu penghuni yang serumah atau seatap dengan dia, kakaknya atau adiknya atau bapak ibunya. Terserah teman-teman, aksesnya bagaimana, silakan digali sendiri. Kalau saya pada saat itu, saya beranikan diri untuk minta nomor. Tentunya kan saya sudah kenal nih dengan calonnya ini, tapi saya beranikan diri. Pada saat itu saya menjalani proses ta'aruf. Nah, setelah proses ta'aruf itu saya juga memberanikan diri minta nomor kakaknya. Bagaimana si wanita ini kesehariannya, bagaimana dia kalau marah, bagaimana sikap dia ke orang tuanya. Tentunya yang di awal pada saat menghubungi, saya telepon, saya tanya baik-baik, saya mengajukan diri baik-baik, bahwa saya ada niat baik ke adik. Maka saya tanya kesehariannya, bahasanya bagaimana, ngomongnya ke orang tuanya bagaimana, ke kakak adiknya bagaimana, itu saya tanyakan. Nah, pada saat itu beliau alhamdulillah transparan, kesehariannya bagaimana, seperti ini, petutur bahasanya seperti ini, kalau ke orang tua seperti ini. Dan alhamdulillah pada saat itu menurut saya positif ya, 100% banyak positifnya. Itu cara yang pertama. Jadi keseharian dia bagaimana. Kenapa satu atap? Karena biasanya orang yang satu atap dengan dia itu adalah orang yang paling tahu kesehariannya lah, pastilah jelek buruknya karena mulai kecil. Kalau tanya ke orang tuanya, apalagi orang tua adalah orang yang paling tahu jelek baiknya itu seorang anak adalah orang tua kan. Nah, nomor dua dari orang tua mungkin kakak adiknya. Yang kedua, tanyakan kepada temannya atau teman terdekatnya. Dia berteman baik dengan siapa, teman terdekat dia siapa, kesehariannya dia itu lebih banyak dengan siapa. Misalkan kalau dia sudah bekerja, tanyakan ke teman kerjanya. Kalau dia masih kuliah, tanyakan ke teman kuliahnya. Oh, teman kosnya mungkin kalau dia ngekos atau terserah teman lah pokoknya. Kalau saya pada saat itu memberanikan diri, saya analisa rasanya dia paling dekat dengan teman ini, saya beranikan diri untuk pada saat itu saya menghubungi temannya ini lewat sosial media, Instagram. Saya beranikan diri ngomong, saya ada niat baik dengan teman. Nah, saya tanya tentang dia kesehariannya bagaimana, kalau berteman dengan teman itu bagaimana sikapnya, kalau dia berjanji itu bagaimana, ditepati atau tidak. Karena kalau dia berjanji sering ingkar, sering bohong dengan temannya, jadi pertimbangan lah teman-teman bisa lanjut atau tidak. Apakah punya hutang, kalau ke teman itu suka hutang, nah, kalaupun
ada saatnya hutang tapi cepat mengembalikan lah satu sesuai tepat janjinya. Ini kenapa teman-teman tanya ke temennya, terserah teman-teman nanti tanya apa ya, tapi pada saat itu saya tanya tentang itu, tentang dia bagaimana berteman, bagaimana dia menepati janji, buat janji dengan teman, bagaimana dia bergaul. Nah, kenapa saya tanya ke teman? Karena di dalam rumah maupun di luar itu ada saatnya seseorang itu kan biasanya beda, atau di dalam rumah dia tertutup, kepribadiannya tertutup, kalau di luar rumah dia terbuka atau bagaimana, ada yang seseorang yang seperti itu. Maka tujuannya untuk menanyakan poin yang kedua ini adalah menanyakan lebih tepatnya dia kesehariannya bagaimana kalau di luar. Dan ada hikmahnya juga. Kenapa kok tanya pada teman? Karena bisa jadi poin pertama yang serumah tadi ketika kita tanyakan bisa jadi berbohong. Mungkin menutup-nutupi karena saudaranya atau karena anaknya dibagus-bagusin lah jawabannya. Bisa jadi kan seperti itu. Ya, maka tanya ke teman. Harapan kita sih temannya itu jujur. Nah, sekarang yang ketiga. Ketika kita sudah tanya ke orang yang seatap dengan dia, serumah dengan dia. Yang kedua, tanya kepada teman. Yang ketiga, tanyakan pada, ini agak ekstrim teman-teman, tapi perlu dilakukan kalau teman-teman berani. Saya pun juga melakukan pada saat itu. Tanyakan kepada tetangganya. Iya, tanyakan kepada tetangganya. Entah itu tetangga depan rumahnya, sebelah kanan atau sebelah kiri, atau mungkin bahkan belakang rumahnya. Terserah. Tentunya kan sudah tahu rumahnya di mana. Ya main-main lah di sekitar rumahnya, permisi. Nah, ini saya sharing pengalaman saya pada saat itu. Saya memberanikan diri, bermainlah ke sana, ke rumah si calon saya ini, sebelum saya menghitbah, sebelum saya melamar. Saya beranikan diri untuk bertamu. Kebetulan pada saat itu ada tetangga depan rumahnya sedang duduk-duduk. Saya beranikan diri untuk ngetuk, permisi. Nah, Assalamualaikum, saya memperkenalkan diri. Nah, saya sampaikan juga tujuan saya. Saya ingin tanya-tanya soal si anak ini, atas nama ini, saya ada niat baik. Saya dijamu dengan baik, dipersilakan masuk. Alhamdulillah akhirnya ngobrol lah lama di sana. Saya tanya tentang dia ini, mulai kecil bagaimana kehidupan sehari-harinya. Dia dengan orang tuanya bagaimana, dengan tetangga bagaimana, akhlaknya bagaimana, sopan santunnya bagaimana, saya tanyakan semuanya. Alhamdulillah pada saat itu positif semua. Ini kembali lagi ke teman-teman ya, nanti dapat jawaban apapun ya teman sendirilah yang menilai. Nah, kenapa kok harus tanya ke tetangga? Nah, ini ada hikmahnya juga teman-teman, ada poin pentingnya juga teman-teman. Dengan keluarga serumah, saudara serumah bisa jadi bohong karena nutupi, bisa jadi karena anaknya, karena kakaknya atau adiknya dibagus-bagusin lah jawabannya, bisa jadi bohong. Maka yang kedua ini dengan harapan temennya nggak bohong, tanya di poin yang kedua tadi. Nah, kalaupun poin yang kedua ini juga misalkan karena teman dekat, bisa jadi bohong, dibagus-bagusin lah karena teman dekat. Nah, yang ketiga ini tetangganya. Kenapa kok tetangga? Tetangga teman-teman yang saya pahami ya, yang saya ketahui. Tetangga itu kita baik aja kadang dinilai jelek. Ya, insya Allah tetangga itu orang yang hampir 90% atau 99% jujur. Nggak ada hubungan darah, nggak ada pertemanan, tapi tetangga itu orang yang mengamati kita. Pasti keseharian kita diamati. Dari jarak jauh, pagi, siang, atau malam, diamatilah. Nah, kalau sudah dapat jawaban positif dari saudaranya, temannya, yang ketiga tetangganya, ini sudah positif semua, insya Allah ya, itu akan menjadi modal kita lebih yakin lagi, lebih mantap lagi. Bagi yang pacaran, belum tentu. Walaupun kalian sudah berpacaran setahun, 2 tahun, 3 tahun, bertahun-tahun, belum tentu. Kan apakah kalian sudah melakukan 3 tips ini? Nah, tanyakan ini agar lebih mantap. Dan insya Allah mudah-mudahan menjadi jalan. Hati kita mantap, bisa memilih dengan yakin dia jadi pasangan hidup kita. Itu saja teman-teman tips dari saya. Nanti insya Allah akan ada video-video kelanjutan lagi berdasarkan pengalaman hidup saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.